Oke, langsung saja. Jadi hari ini kita bakal mempelajari Naive Bayes ya. Jadi Naive Bayes ini uh, bisa dibilang juga bisa buat klasifikasi, tapi dia juga bisa linear regresi. Tapi kali ini kita ambil contoh aja klasifikasi ini. Gue sekalian langsung kasih pembuktian simple aja. Namanya text classification, text classification, di mana kasus di sini yang kita bakal pakai adalah contoh email yang email palsu, email spam gitu. Sebelumnya kita import dulu library-library yang pentingnya. Uh, Kita bakal menggunakan beberapa ya, jelas. Ini kalau untuk lebih detailnya bisa kalian cari sendiri, tapi kurang lebih ini ada test split ini gunanya buat nge-split buat yang dilatih dan mana buat di testing. Ini buat library-nya, ini juga library untuk knife base-nya. Terus terakhir ini buat hasil akhirnya, buat penilaiannya. Apakah skornya tinggi, apakah skornya rendah gitu ya. Nah, ini ada contoh simple email dataset. Di sini kita bagi dua aja biar kalian pada bisa ngeliat ya. Di sini ada contoh email, email bohong gitu. Kayak, oh menangkan uang gratis gitu. Oh selamat kamu telah mendapatkan uang 1 juta dolar dalam lotre gitu. Oh akun Anda kena suspend, di verify now gitu. Ini cuma contoh saja. Terus kalau bawahnya ini asli ya. Kayak, oh ada meeting besok jam 3. Atau kayak, oh terima kasih telah memesan. Atau kayak, oh barang kamu dikirim besok dari toko sebelah gitu. Terus di sini kita kasih label gitu kan untuk menunjukkan bahwa, oh ini tuh satu bahwa adalah spam. Dan kalau yang asli, aku pakai namanya ham aja ya. Ham itu nol gitu. Nah kita bikin data frame biar kalian biar nanti codingannya bisa paham gitu. Kurang lebih bentukannya seperti ini. Ini ada ID-nya, ini emailnya, labelnya, terus tipenya. Label sama tipenya bakal selalu barengan ya. Jadi kalau labelnya satu udah pasti tipenya spam. Gitu aja. Berikutnya kita bakal apa ini buat nge-explore data aja buat ngeliat distribusi ada berapa sih total data. Oh ternyata total data ada 30. Kenapa? Ada 15 spam, ada 15 ham. Tipe datanya integer 64 karena kita cuma nge-count aja ya. Berikutnya kita bakal melakukan pembagian di mana trennya itu pelatihannya sekitar 70% dan di testing sebesar 30% saja. Nah, yang dihitung berarti akan ada sekitar 21 email yang bakal dilatih dan 9 bakal di testing. Jadi 21 kali mereka belajar, 9 kali dilatih. Kurang lebih seperti itu. Baru ini akan teks ini bakal menjadi sebuah angka confactorizer. Lalu bakal ditransform ya. Ini biasa digunain di Naive Bayes sama linear regression. Biasanya menggunakan transformize. Lalu berikutnya juga sama, melakukan lagi dan akan mendapatkan data kurang lebih kayak ada beberapa example word ya. Kayak ini tadi ini 1 juta, 15, 20 kilo, jam 2 siang, 90 dan lain-lainnya. Ini udah dipecahin ya jadi 97 kata dari data yang kita dapati sebelumnya. Lalu baru nih kita pakai multinomial nominal NB, ini net base-nya buat ngelatih. Baru kita bakal melakukan testing, prediksi tesnya gitu. Jadi ada sample prediction for I in range. Ini kita ngambil 5 aja. Terus yang diambil adalah juga tadi ya, variable X test ya, bukan yang training. Karena tadi cuma 9 doang ya. Ya udah bakal di testing aja gitu. Oh, apakah ini eh, ham atau spam gitu. Oh, ini katanya ham, katanya beneran ham. Tapi yang ini beda nih, contoh nih. Nih ini salah nih data kan. Nggak akurat nih. Padahal thank you for your help with presentation. Padahal aslinya ham, tapi dibilangnya spam gitu. Ini juga sama, aslinya ham tapi spam. Nah, kenapa bisa begini? Karena ya mereka jelas mereka belajar dan sebenarnya ada bagusnya kalau misalkan kita codingannya malah kayak begini. Ada bagusnya ya, biarpun sebenarnya bakal susah kalau kayak kita nih kalau buka email itu bakal kayak harus scrolling dulu ke spam ya. Kan ada tuh di email, di Gmail tuh kan ada kategori spam ya.
apa nih kategori spam gitu kan, atau oh ada email penting masuk sini. Ya sebenarnya sih mendingan kayak gitu daripada membiarkan spam itu di lost gitu loh. Mendingan hamnya itu data aslinya itu masuk ke spam daripada kebalikannya gitu. Paham ya sampai sini? Berikutnya kita bakal melakukan testing. Ada perakiraan akurasi data sekitar 66,67%. Ya, bisa dibilang ini enggak apa ya, bagus, enggak, jelek juga enggak. Tapi ya ini juga data kecil ya, cuma hanya 30 data. Kalian bisa pelajari lebih dalam lagi untuk Naive Bayes-nya ya. Banyak kok contoh di luar sana. Nanti habis ini kita bakal ambil contoh yang berat ya. Tapi kalian, kalau untuk contoh berat, kalian nggak harus, apa ngomongnya ya? Kalian mau pingin coba silakan. There is no problem untuk kalian mencoba di rumah gitu. Eh, boleh banget kalau misalkan kalian pengen nyoba terus kalian nggak paham, kalian mau tanya ke saya nggak masalah. Tapi dicoba dulu di internet. Di internet banyak kok contoh-contohnya juga. Nah, sekarang ini bakal kita testing dengan data baru ya. Paling cuman kalimatnya aja diubah-ubah dikit gitu. Nah, kita lihat meeting tomorrow at 10 a.m. to discuss project. Prediction ham. Oke, confident dia udah hamnya udah 98,7%. Ini udah pasti spam, udah benar. Please send me the report by the end of the day, ham. Ya, free money, udah pasti spam. Nah, konklusi yang kita bisa dapat dari sini, Typeface itu simple tapi powerful ya untuk teks klasifikasi. Tinggal tweakingnya aja, tinggal diubah-ubah dikit waktu pas lagi pembagian data, terus juga apalagi ya, random state itu sebenarnya juga ada ngaruhnya. Lalu juga datanya sih, kalau bisa datanya jangan kayak tadi ya, kayak kalian hard code gitu, jangan. Ya, tapi kalau misalkan kalian ngelakuin dengan mencari secara manual, secara scraping gitu, pakai email kalian masing-masing boleh banget. Cuman nggak disarankan ya, soalnya takutnya ada email duplicate. Kayak contoh kayak tadi tuh kan kayak oh barang Anda sudah datang gitu, atau enggak oh, barang Anda dikirim gitu. Ya bisa sih jadi pelajaran, cuma kalau misalkan semuanya ditaruhnya itu di tes ternyata potongannya gitu. Jadinya nggak cocok gitu. Harus apa ngomongnya ya? Dibikin eh, count distinct lah kalau bahasa anak SQL itu. Apa sih? Oh, pastikan emailnya unik gitu. Email konten emailnya. Jadi yang gue bisa saranin adalah pakai Kaggle. Lebih enak kalau gue bilang. Terus kita juga telah belajar Count Factorizer. Itu salah satu library yang penting untuk pengubahan teks menjadi sebuah numerical feature ya. Lalu juga ada multinomial DNB, ini library untuk naive Bayes-nya dan juga untuk bisa melihatnya perbedaan antara spam dan email yang beneran email gitu. Nah, beberapa yang bisa kita ambil di sini, sebenarnya data set kecil aja tadi berhasil ya, sebenarnya berhasil, tapi nggak akurat. Itu doang jeleknya. Akuratnya nggak, tapi bisa banget. Terus juga ini easy to do dan juga apa bisa menggunakan probability score ya untuk prediksinya. Nah, kalau untuk real world application yang bisa kalian gunain tuh ada tadi ya, email spam filtering, sentiment analysis. Contoh sentiment analysis itu yang kalau misalnya di sini kalian punya barang nih, punya jual apa, jual barang di toko sebelah gitu kan. Terus kalian pengen tahu sebenarnya sentimen produknya, penilaian produk kalian tuh kayak gimana, atau kalian pengen tahu, oh, nih gue pengen beli produk A, tapi banyak gak sih sebenarnya yang suka gitu. Bisa kalian data itunya data apa? Datanya di scraping, diambil kalimatnya. Kalau perlu ambil aja apa tuh namanya tuh? Hmm, username-nya jadi biar omongannya apa ya? Biar unik ya. Ntar kalau kalau misalkan kalian pada langsung di apa ya? Di clean gitu, langsung di clean datanya, ntar ada yang tulisannya sama. Kan ada tuh orang yang cuman nge-review cuman kayak bagus titik 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 gitu kan, biasanya gitu doang atau nggak kayak oke doang. Terus banyak kayak gitu kan. Ntar kena clean nggak bener.
gitu. Jadi gak apa-apa kalau untuk yang kayak gini. Balik lagi karena di sini untuk melihat penilaian sentimennya gitu pada suatu produk. Berikutnya ada document categorization. Di sini dia juga berarti dia bakal pakai CV ya. CV di sini bukan CV kurikulum vitae bukan. CV di sini masih computer vision. Ini udah beda lagi ceritanya karena bakal menggunakan apa involve gambar ya. Terus juga ada lagi news article classification. Dia bakal ngebaca tadi ya, ngebaca teksnya, pakai convectorizer untuk baca artikelnya, pengen tahu nih bahasa apaan sih gitu loh. Mungkin nanti dia bakal ada library yang lain untuk bisa memaham konteks gitu. Instead of kayak mengambil hanya count factorizer ya, karena kan dia cuma hanya mengambil kata-kata saja gitu. Jadi kayak mirip kayak sentimen analisis juga sebenarnya sih, cuman dia baca konteks dan nggak bawa ada rasa feeling. Berikutnya ini eh yang agak berat ya sebenarnya ini. Nah, kalau di sini dia udah sama kayak kemarin ya. Library-nya ada NumPy, Pandas, Pyplot, Seaborn. Ini empat serangkai yang wajib sebenarnya kalau kalian ingin menggunakan eh, library apa ya? Jika kalian menggunakan library penting, inilah empat serangkai digunakan untuk dunia machine learning. Berikutnya ada sklearn. Ini ya biar kalian nggak perlu lagi kayak tadi ya. Contohnya kayak bikin data manual dan juga lain-lainnya. Karena di sini juga apa ya sebenarnya scalar tuh bisa apa ya kalian bisa import library khusus data doang tuh bisa sebenarnya. Berikutnya di sini juga ada Gaussian Naive Bayes, multinomial Naive Bayes, Bernoulli Naive Bayes. Di sini sebenarnya banyak juga. Ada cross value score, ada convectorizer sama TF, IDF, factorizer nih apa nih? Gue belum apa ya, belum pernah ngedalamin yang ini sih. Ada confusion matrix, classification report, dan juga label encoder ya. Ini buat ignore warning aja biar gak ada ketahuan eh, apa namanya kayak ntar biasanya kan ada suka warning tuh kan gak usah dipermasalahin ini buat stylenya aja oke jadi by serum kurang lebih seperti ini untuk klasifikasi nanti ada class feature dikali kelas dibagi feature-nya jadi DevBase ini itu mengasumsikan kayak tadi gue bilang yang apa di awal contoh tadi kan kayak email text tadi itu email apa pembedanya gitu kan jelas di sini adalah pembuktian pengasumsian apa mengasumsikan gitu loh. Oh, ini ternyata kayak spam deh. Oh, ini kayaknya eh asli deh gitu. Terus juga bisa apa mereka juga ngambil probabilitas tinggi dan juga ada tipe-tipenya nih dia. Jadi kalau Gaussian itu untuk feature continuous dengan distribusi normal, multinomial net base untuk count data ya, word count saja. Tapi bisa kan bisa lebih deh buat ininya. Jadi nggak hanya satu aja, kalian bisa di mix itu bisa sebenarnya sih. Dan Bernoulli untuk ada binary-nya yang buat penilaian tadi ya, yang kayak oh ini spam, oh, ini asli gitu data contoh tadi. Ah, ini kita bakal iris dataset tadi ya. Jadi kayak gue bilang sebelumnya, ini kita bakal coba Gaussian F base. Tadi kan kita nyoba multinomial ya, yang pertama dia itu tadi kan. Sekarang Gaussian dulu. Datanya diambil, di load, terus kita bakal bikin data frame. Jadi ini apa? Iris ini bunga. Nah, coba kita mana ya? Gedein aja deh. Oh ini oh dev doang yang head doang. Pantesan. Coba. Nah, oke. Ini kelihatan nih kalau kayak oh kalau secara panjangnya sepalnya Setosa tuh lebih pendek daripada Virginica. Virginica lebih varian, tapi kalau Setosa tuh paling gede 5,5 cm. Kalau lebarnya paling secara distribusi paling terbanyak tuh Virginica sebesar 3 cm, paling banyak tuh ada 12 frekuensinya. Tapi paling gede itu Setosa secara lebar. Tuh. Oke, nih kalau misalkan apa ya dikecilin datanya, ya nggak sih ini? Iya, oke. Nah, ini kalau mau implementasi Gaussian Net Base dari scratch ya,
Kita juga sama tadi kan sebelumnya juga langsung dari scratch di awal. Jadi kita scroll aja langsung nih sebenarnya ini banyak banget sebenarnya sih. Intinya di sini kita bakal melakukan training buat hitung variance dan priornya semuanya. Ini buat menghitung Gaussian probability functionnya, lalu prediksi untuk satu sampel, multiple sampel juga dan juga probability untuk setiap kelasnya. Baru ini ketika probabilitasnya dan itu sudah disiapin, baru kita melakukan split data. Oke, bakal melakukan training, prediksi, dan ngetes akurasinya. Ternyata untuk Gaussian Knife Base tadi yang untuk bunga, ternyata sebesar 0,97. Terus untuk kelasnya dibagi sekitar seperti ini 0,3, 0,3, 0,3. Nah, kalau ini yang eh, accuracy, yang scratch, dan yang sklearn. Ah, ya ini yang kalau misalkan pakai dari apa library sklearn ya, data akurasinya sama. Ya mungkin kenapa bisa sama, eh, banyak sih probabilitasnya. Bisa itu dari datanya sendiri, atau hitungannya kita bagus, atau ya ada hal-hal yang lain mungkin. Baik lagi, eh, kalian bisa banget coba-coba sendiri sebenarnya. Kalau di sini kan cuma tesnya kan 0,3 ya. Coba deh kita coba ini datanya. Berarti trainingnya ada 60%, tapi itunya 40% testingnya. Coba ini kita tes, berubah juga. Berarti kayak ditarik deh tadi variabelnya. Ya udahlah, ya. Kayak datanya sama, nggak ada perbedaannya. Ini confusion matrixnya buat ngecek. Yang ini udah pasti, kalau di sini nggak mungkin ya, karena di sini udah sama ya, satosa satosa gitu. Paling yang bakal kelihatan tuh yang bisa dibandingin cuman versi versi color sama Virginica. Cuman ya cuma satu doang, nggak begitu berpengaruh amat ya. Tapi di sini ada perbedaan di sini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian pengen pakai precision dari call F1 score-nya dan supportnya, ini sudah bagus. Cuman, balik lagi, eh kalau bunga tadi itu kan datanya oke sebenarnya. Kalian bisa banget kok namanya jadi data lagi gitu di luar. Data-data di luar tuh banyak kok. Especially di Kaggle. Kaggle tuh the most, apa ya ngomongnya. Oh, paling banyak orang buat data lah. Kayak kalau kalian pengen nyari codingan kan biasanya di GitHub ya gitu kan. Nah, ya kalau untuk data, bagusnya sih di Kaggle ya. Banyak di situ bagus. Ini juga sama nih apa untuk text classification ya, kurang lebih sama. Nah, di sini dia bawa kayak juga NLP untuk yang ini, tapi kurang lebih sama kok. Ini kurang lebih sama oh yang di awal tadi di simple. Oke, berikutnya bisa sama sama. Kalau kalau misalkan kayak kalau misalkan kalian nemu performance kayak gini, kalian harus takut ya sebenarnya. Ini terlalu bagus artinya. Iya, terlalu bagus sebenarnya ada di dynamic learning. Jadi kalau misalnya kalian dapat performa skornya itu satu, bukan 0,9 berapa lah gitu. Lo dapet 0,9 tuh udah bagus sebenarnya. Tapi kalau satu tuh kebagusan karena bisa jadi tuh datanya ngulang doang atau datanya tuh apa ya? Duplicate. Jadinya mereka oh ya udah kayak oh ya udah ini sama aja kok gitu. Oh ya udah diterima gitu loh. Jadi harus ada data unik, ada apa pengubahan lagi pada codingannya gitu. Ini juga sama, nggak ada yang ini ya. Ini juga sama nih, enggak deh. Kayak tadi tuh di awal tadi di codingan kita ada yang bikin beda sama yang di sini gitu. Tapi kurang lebih caranya sama, paling beda di angka doang ya. Sama datanya paling. Di feature analysis, hmm, ah intinya ya
buat ngecek aja nganalisis data mana aja kata apa saja sih yang bakal yang digunakan oleh ham paling banyak, spam paling banyak apa. Oh, ternyata kalimat klik kata klik your for now in free money from to home. Nah, ini nih udah pasti dimasukin spam gitu. Jadi mungkin kalau misalkan dia udah nemu 10 kata yang tadi yang gue sebut, mungkin bisa masuk ke spam. Udah pasti masuk ke spam harusnya gitu. Tapi ya kalau gue bilang nih nabrak sih sebenarnya. Contoh, di sini ada your, di sini ada your. Di sini ada for. Berarti juga sama kayak tadi lagi tuh. Data yang duplikat di kiri dan ada yang data duplikat di kanan, itu saya dihilangin. Harus ada data unik. Contoh, di sini ada klik, ada free, ada money, sama home. Tapi home sebenarnya sih nggak masalah amat ya, cuman soalnya gue yakin masih ada di sini juga. Di sini baru nih kayak meeting, tomorrow, project, please. Tapi kayak please bisa juga ada di spam deh. Ya baik lagi itu kalian juga harus cari-cari sendiri ya untuk ke detailnya itu. Di sini implementasinya sama juga tadi ya. Kalau kayak gini enggak deh, nggak bagus guys kalau kayak gini guys sebenarnya. Nah ini sentiment analysis example. Contohnya nih gitu kan. Kalau kayak gini kan enak ya. Terus ini udah di atas apa sebelah kanannya udah di label ya. Ini koma label langsung. Kalau tadi kan yang di awal kita nge-labelnya di bawah. Nah, balik lagi, kalau bisa kalian dapat data unik kayak gini, jangan good aja gitu, atau oke aja gitu, atau bagus aja gitu, jangan. Itu nggak cocok. Tapi ya kalau mau dimasukin ya silakan. Kalau bisa unik datanya, jangan ada 10 kata good ya, itu nggak cocok. Berikutnya, ada neutral juga nih ya, buat yang analisisnya. Nah, di sini dia bakal ngelakuin ini ya, penyiapan modelnya, ada splitting data, ngelatih resultnya, dan ya hasilnya kurang lebih seperti ini. Oh, ternyata Bernoulli itu 0,96. Nah, kalau yang kayak gini baru nih kita pakai, kalau secara data-data Bernoulli kayak gini ya, ya udah pakai aja Bernoulli gitu, jangan pakai multinomial. Tapi baik lagi, setelah dapat hasil akurasinya jangan langsung cepet-cepet. Oh udah Bernoulli jawabannya. Nggak gitu juga. Lo harus testing lagi karena ya tadi data di sini kan contohnya cuma 10 doang gitu. Tapi kalau misalnya data kalian ada 1 juta gitu ternyata dan misalkan hasilnya kayak gini juga, misalkan kayak gitu. Ya udah Bernoulli jawabannya dipakai. Jangan pakai multinomial karena dia udah kebagusan, nggak bagus justru. Nah, di sini berikutnya ada real time prediction function buat ini lagi ya, ini juga ada lagi dengan tes IMA baru. Boleh ngecek. Nah, kayak gini nih, tadi meeting tomorrow at 10 a.m. to discuss project. Karena mungkin tadi ada meeting, ada tomorrow-nya, ada projectnya, udah apa masuk ham, aman. Tadi nih, win, 1 juta now, click here gitu, host spam gitu. Please find attached the quarterly report gitu kan. Terus ada lagi juga kayak free money tadi gitu. Ini saya gue ada latihan cuman kalau kalian mau kerjain silakan sih. Tapi ini kok gue udah agak sengaja tadi gue run jadi kalau gue scroll bawah ini udah ada jawabannya. Kalian bisa coba-coba sendiri nanti deh. Nah, dah, ini kesimpulannya. Jadi, naive Bayes itu classifier, probability berdasarkan Bayes theorem. Naive assumption, my feature diasumsikan independen, meski sering tidak realistis tapi efektif. Tipe naive Bayes itu ada banyak tadi ya, ada 3 yang kita ada coba pelajari, ada Gaussian, multinomial, dan juga Bernoulli. Ada Laplace smoothing, mengatasi zero probability problem, dan juga sangat efektif untuk text classification. Kalau ada kekurangan tadi sama ya, tadi cuma ngomong kelebihannya ya, tadi yang sebelumnya. Ini kekurangannya dia langsung. Dia strong independent assumption, kadang nggak realistis, nggak bisa belajar interaksi antara feature, jadi harus kita manual ngebikin sendiri gitu. Harus di compare secara manual. Zero frequency problem, ya tadi ya pakai zeros Laplace smoothing, dan estimates can be wrong if assumption violated. Itu maksudnya kalau misalkan hasilnya itu bisa apa hasil estimasi bisa berubah kalau asumsinya itu
rusakin. Kayak tadi, kalau misalkan kalian ubah-ubah sih nggak masalah. Cuma kalau kalian ubahnya terlalu gede, terlalu jelek, terlalu signifikan, ya estimasi bakal salah gitu. Terus aplikasi ini sebenarnya juga bisa buat medical diagnosis secara kayak kalau misalnya di sini ada yang juga punya saudara atau pernah ada kerja di dunia medik mungkin ya, kan dia bakal kayak ada tulisannya gitu. Dia bisa tuh, cuman nggak gue saranin dulu ya. Soalnya ya, again, ini apa ya, AI-nya kita kan juga belum oke. Tapi kalau kedepannya kalian sudah dapat kerjaan dan jadi seorang machine learning engineer atau seorang data scientist, terus kalian dapat project medical diagnosis ya, gas-gas aja sih, gak, there's no problem with it. Asal itu bukan langsung ditaruh di project dunia asli ya. Tuh gak cocok guys. Tidak disarankan. Tapi kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau ada pertanyaan yang membahas sekitar ya masih dunia machine learning gitu, tapi bukan di apa ngomongnya knife base doang. Kayak misalnya kalian mau nanya soal klasifikasi yang lain gitu, itu bisa banget. Atau kalian ada pertanyaan yang lain gitu, gas banget deh. Jangan malu bertanya, jangan tersesat di jalan guys. Gue kasih waktu sampai 13.40 deh. Info tugas atau UTS gimana? Spill-spill dong. Kalau UTS gue angkat tangan. Gue hanya asisten praktikum aja. Kalau tugas, tugas besar ya. Tugas besar sih, to be honest, I don't know man. Again, itu sama Pak Syahid. Tapi kalau kalian mau nanya soal ini, tugas besar atau UTS ke gue boleh banget. There's no apa ya, nggak ada masalah sih. Gas, tanya-tanya aja gitu. Jangan, baik lagi jangan takut untuk bertanya kalau gue bilang. Kalian bingung, gue jawab. Insya Allah sebisa gue mungkin. Preferably jangan hari Selasa atau hari Jumat. Karena gue ke kantor. Ntar gue tanyain sama bos gue. Lu ngapain gitu? Jangan-jangan. Tapi misalnya gue WFA. Kalau pengalaman gue ya, Mas Nur. Seingat gue.
Masa folder gue ini sih ke delete. Seingat gue ya, waktu gue UTS itu, kalau nggak salah ya, ini again, gue benar udah lupa aja. Itu tuh UTS itu gue ngerjain bikin laporan mengenai model-model machine learning. Kayak ada yang buat clustering, ada yang buat klasifikasi, ada yang buat kayak tadi linear regression gitu, naive Bayes dan lain-lainnya. Kayak kalian suruh cari artikel aja sih, terus kayak kalian rangkum aja gitu. Tapi kalau UASnya baru deh kalian bikin model gitu. Tapi requirement-nya kayak oh kamu harus cari data kayak gini, kalian harus akurasi segini-segini, enggak sih. Cuma bikin doang sih gue deh. Tapi ya nggak tahu ya apa ada perubahan atau enggak nanti di semester ini, Mas Nursidi Sasongko. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih dari kalian mungkin? Santuy. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Yang lain mungkin mengenai dunia machine learning kah? Atau dunia data scientist kah? Atau mau nanya dunia cloud? Nah, itu boleh banget juga. Atau mungkin Mas Nursidi ada mau nanya lagi? Atau yang lain? Oke, izin belum bisa on cam, on mic, Pak. Karena sambil di kantor, Pak. Sabtu lo ke kantor. Bejir. Ya udah semangat Mas. Daniel Onggo. Semangat Mas. Oke, ya udah pokoknya gini aja. Ya Pak lagi tutup buku. Oh ya, aman aman. Oke, jadi gini guys. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja tanya. Bebas mau tanya di grup, mau tanya lewat DM, boleh banget. eh yang penting jangan nanya aneh-aneh aja, seputar kuliah aja. Boleh kok nanya soal kuliah doang gitu, bukan soal machine learning juga nggak masalah. Dah, paling itu aja ya dari kelas machine learning hari ini deh, Netbase ya, teman-teman. Gua nanti filenya nanti gue kirim kayaknya nanti deh ke Pak Syed untuk ininya. Baik, itu saja teman-teman. Have fun dan have a good weekend. Oke, bye-bye guys. Izin off record dan izin live.